24 kita lihat langsung di halaman muka beragam informasi dihadirkan di sini. Kita ke berita foto terlebih dahulu, saudara. Nah, ini dia. Dalam foto ini tampak, saudara, ada warga yang membeli beras dalam kegiatan pasar murah di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Yogyakarta. Ini sebanyak 15 ton beras serta sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, bawang, dan juga telur ayam dijual dengan harga terjangkau di pasar murah ini. Kegiatan ini juga diselenggarakan di sejumlah kantor kecamatan di Yogyakarta sebagai upaya meredam kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Hal ini sejalan dengan di halaman muka judul besarnya, yaitu warga incar operasi pasar buru beras murah. Ini warga mengincar operasi pasar dan juga memburu beras murah di salah satu operasi pasar yang digelar di Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di halaman kantor dinas ini di Yogyakarta kemarin sebanyak 15 ton beras berbagai kualitas dijual dengan harga Rp10.200 per kilogram. Untuk beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP Bulog hingga harga tertinggi ini Rp15.000 per kilogram untuk beras premium. Kemudian kita lihat juga selain terkait dengan kenaikan harga beras di halaman muka juga ada informasi lain sebelah kiri, kita lihat bersama, saudara. Ini terkait dengan ketenaga kerjaan berjudul kelas menengah minim perhatian pemerintah. Menyandang status yang disebut tanggung alias tidak miskin tetapi sulit kaya, warga kelas menengah di Indonesia selama ini belum cukup diperhatikan pemerintah dalam berbagai instrumen kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap kelas menengah ini bisa menjadi ancaman untuk mimpi Indonesia emas pada tahun 2045. Masyarakat kelas menengah selama ini kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi nasional. Meski demikian, kelompok ini masih hidup pas-pasan dari hari ke hari. Ini merupakan hasil liputan tim jurnalisme data Kompas yang menunjukkan sebagian besar kelas menengah dan calon kelas menengah usia produktif, yakni 17 hingga 40 tahun, kesulitan untuk mengatur keuangannya. Kita bergeser ke bagian bawah, saudara. Ada informasi lain yang dihadirkan oleh harian Kompas, yakni terkait dengan kesehatan berjudul demam berdarah mengancam saat memasuki masa pancaroba. Ini tingginya kelembapan udara selama akhir musim hujan dan masa pancaroba telah meningkatkan pertumbuhan dan juga penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang meningkatkan risiko infeksi demam berdarah dengue. Kemudian informasi ini dilengkapi ataupun diperkuat dengan data grafis yang dihadirkan oleh harian Kompas, di mana ada tujuan strategi nasional penanganan DBD periode 2021 hingga 2025, di mana ada meningkatkan upaya pencegahan kejadian dengue yang efektif, kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap tata laksana DBD yang berkualitas dan menguatkan surveillance dan respon terhadap kejadian dengue dan KLB, hingga meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat berkesinambungan terhadap penanggulangan demam berdarah dengue. Kemudian apa sih yang menjadi gejala-gejala klinis dari DBD ini? Ini juga turut dihadirkan di infografik yang dihadirkan oleh harian Kompas. Yang pertama ada demam, saudara, kemudian nyeri bagian belakang mata, ada juga gejala bintik merah pada kulit, namun ini tidak selalu demikian begitu, ada yang gejalanya bintik merah, ada pun juga yang tidak. Namun ada juga gejala nyeri tulang belakang. Ada beberapa daerah termasuk 5 kabupaten kota dengan tingkat kejadian DBD tertinggi pada tahun 2024. Ini tercatat ada di Penajam Pasar Utara, Bone Bolango, Kota Kendari, Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru. Dan juga 5 kabupaten kota dengan kasus DBD tertinggi pada tahun 2024. Ada di Kutai Kertanegara sebanyak 403 kasus, ada Kota Kendari 564 kasus, kemudian ada Subang 373 kasus, di Kota Bogor 388 kasus, dan Bandung Barat 356 kasus. Dan saudara, informasi ini dan informasi lainnya di harian Kompas bisa Anda baca tentunya di harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 28 Februari 2024, dan Anda juga bisa mencari secara daring di kompas.id.